Hai semua, selamat datang kembali bersama saya Rita Melani. Kali ini saya akan membuat crispy makaroni, cemilan yang banyak dijual di pasaran. Cara buatnya simple dan hasilnya juga enak banget. Bisa juga jadi ide bisnis jualan loh. Saya akan share beberapa tips juga selama membuat makaroni agar kalian tidak sampai gagal membuatnya. Yuk kita buat sama-sama. Pertama, siapkan panci kosong dan isi dengan 600 ml air. Nyalakan api sedang lalu tuang 1 sendok makan minyak goreng dan 1 sendok makan garam. Aduk sebentar hingga merata dan tunggu hingga air mendidih. Kemudian tuang 250 gram makaroni. Setelah itu masak sebentar 5 menit hingga makaroni setengah empuk dan gunakan api besar. Jangan dimasak sampai matang ya. Kemudian tiriskan makaroni dengan saringan. Lalu dalam keadaan makaroni masih pada saringannya, letakkan di atas wadah kosong dan siram dengan segelas air matang supaya lebih bersih. Setelah itu kita diamkan 5 menit. Nah, kelihatan ya air di bawahnya agak keruh. Kemudian kita pindahkan makaroni ke wadah baru yang bersih untuk dilumuri dengan tepung. Lalu tuang 3 sendok makan tepung maizena dan ratakan dengan makaroni. Kenapa saya pilih tepung maizena? Kalau diganti dengan tepung terigu serbaguna bisa nggak? Nah, akan saya jelaskan ya. Saya pilih tepung maizena karena nanti makaroninya akan crispy dan renyah lebih lama. Kurang lebih bisa tahan sekitar 3 bulanan tanpa bahan pengawet. Juga tidak mudah melempem dan lebih tahan lama dong tentunya. Apa ya bahasa Indonesianya melempem? Komen di bawah deh yang tahu. Nah, kalau pakai tepung terigu itu berdasarkan pengalaman saya membuat, hasilnya lebih cepat melempem dan waktu matang juga lebih terasa keras daripada ke crispy. Kecuali kalau mungkin kalian mau buat untuk dimakan sendiri dan langsung habis, boleh sih pakai tepung terigu. Kalau untuk disimpan berhari-hari apalagi berminggu-minggu agak kurang tahan crispy-nya. Jadi kalau kalian mau tanya tepungnya diganti tepung terigu bisa nggak? Jawabannya bisa, tapi bedanya itu tadi. Makanya saya lebih milih menggunakan dan merekomendasikan pakai tepung maizena. Berikutnya kita siapkan teflon atau kalau mau pakai panci atau wajan juga boleh. Tuang minyak goreng, dikira-kira ya ukurannya, sesuaikan dengan ukuran wadah penggorengan kalian. Pastikan makaroninya tenggelam, jadi agak banyak minyaknya. Dan jangan khawatir, ini nggak akan membuat makaroninya minyakan banget nanti. Lalu kita akan menggoreng makaroni dengan deep fry method. Apa itu artinya? Artinya kita harus panaskan dulu minyaknya hingga sangat panas. Kalau nggak gitu hasilnya nggak akan jadi crispy dan malah gagal. Panaskan dulu dengan api besar. Setelah panas, tuang makaroni sedikit demi sedikit dengan sendok. Jangan nuang langsung banyak, apalagi langsung dituang semua. Nah, ini juga nih yang bikin saya merekomendasikan kalian juga pakai tepung maizena. Kalau pakai tepung terigu, sekali nuang makaroni kita nggak bisa agak banyakan. Kalau pakai tepung terigu harus dituang satu per satu supaya tidak cepat lengket antar makaroninya. Kalau pakai tepung terigu, begitu masuk penggorengan dan kita nuangnya sesendok begini, langsung lengket dia dan lebih susah dipisahkan dengan spatula. Nah, kita buat penuh, lalu kita pisah-pisahkan dengan spatula agar nanti saat mulai matang tidak lengket. Lalu kalau pakai tepung maizena, begitu masuk penggorengan, makaroninya masih bisa dipisah-pisahkan begini di awal. Kita pisah-pisahkan pakai spatula dan kita tunggu hingga warnanya berubah sedikit kecoklatan. Nah, warnanya sudah berubah, kita tiriskan. Jangan tunggu sampai warnanya lebih coklat, karena nanti setelah makaroninya kering, warnanya akan berubah jadi lebih tua. Kita goreng terus seperti ini hingga makaroninya habis. Durasi penggorengannya kurang lebih 5-8 menit. Bisa kurang, bisa lebih, tergantung jenis teflon kalian. Pokoknya kalian cek aja warnanya, kalau sudah mulai berubah, langsung ditiriskan.
Nah, ini makaroninya sudah digoreng semua, warnanya jadi lebih coklat ya. Jadi teman-teman, bagi yang kurang suka dengan rasa bumbu yang strong, makaroni ini sudah bisa dikonsumsi loh. Rasanya sudah ada sedikit rasa asin karena di awal kita sudah goreng makaroninya dengan garam. Tapi kalau selera saya, masih kurang nih makaroninya kalau belum ditaburi dengan bumbu tabur seperti yang dijual di toko-toko cemilan. Sesuai selera ya teman-teman. Perhatikan makaroninya ya teman-teman, rasanya sudah crispy banget kalau dimakan. Yuk sekarang kita bumbui sama-sama. Saya akan menggunakan bumbu tabur Indofood rasa keju dan rasa pedas, akan saya mix. Kemudian saya siapkan wadah kosong dan saya ambil masing-masing 2 sendok makan setiap rasa, kemudian akan saya aduk hingga bercampur. Berikutnya saya campurkan bumbu tabur ke makaroni. Saya akan coba setiap 1 sendok makan dan mengetes rasanya sudah cukup atau belum. Setiap kita taburkan bumbu taburnya, kita aduk makaroninya hingga merata ya. Oh, ternyata 3 sendok makan aja udah cukup enak nih. Jadi setiap rasa hanya perlu diambil 1,5 sendok makan aja teman-teman. Bumbu taburnya yang masih tersisa bisa kita simpan lagi di wadah kosong dan tutup rapat. Nah, sekarang makaroninya sudah jadi dan siap dimakan. Makaroni ini bisa tahan hingga sekitar 3 bulan tanpa bahan pengawet dan tetap crispy dengan wadah tertutup rapat. Cocok untuk dikonsumsi saat bersantai dan berkumpul dengan teman-teman atau keluarga. Selamat mencoba di rumah ya. Semoga resep ini bermanfaat buat kalian dan semoga berhasil membuatnya. Kalau kalian suka dengan channel ini, dukung terus dengan subscribe, like, dan share ke semua sosial media yang kalian punya, supaya saya juga jadi lebih semangat bikin video terus. Sampai jumpa di video-video berikutnya.